FM 91,2 Radio Kota Bati. News interaktif, solutif. Selamat siang, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di FM 91,2 dan senang sekali kita hadir kembali menemani aktivitas Anda dalam program Talkshow Layanan Publik untuk edisi hari ini. Tema yang akan kita bahas sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu energi dari sampah, langkah nyata Pekalongan mengatasi krisis lingkungan. Ya, seperti kita ketahui kawan, persoalan sampah dan lingkungan saat ini menjadi tantangan bersama. Namun di balik hal tersebut ternyata ada peluang besar untuk menciptakan energi, menjaga kebersihan kota, sekaligus membangun masa depan lingkungan yang lebih baik. Nah, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita narasumber istimewa, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Bapak Joko Purnomo. Beliau akan berbagi informasi mengenai upaya pemerintah Kota Pekalongan dalam pengelolaan sampah, pemanfaatan energi dari sampah, serta langkah nyata menghadapi krisis lingkungan yang saat ini menjadi perhatian bersama. Baik, kita langsung sapa beliau di siang hari ini. Selamat siang Pak Joko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Lela. Apa kabar siang hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa di tengah kesibukan yang pastinya padat ya Pak ya, tapi menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama kita seputar penanganan sampah di Kota Pekalongan. Siap. Karena memang satu hal ini selalu dibahas setiap hari. Betul. Tapi tidak selesai-selesai juga. Betul. Ya Pak Joko ya. Betul. Nah, mungkin kalau kita ingin tahu saat ini Pak Joko, ini ngomongin mengenai sampah, kondisi sampah di Kota Pekalongan saat ini seperti apa sih Pak Joko? Persoalan sampah itu senantiasa setiap tahun itu sama. Ya, walaupun kita pemerintah Kota Pekalongan sudah ada perubahan-perubahan yang signifikan, tapi masih belum menyelesaikan suatu permasalahan. Karena sebagian masih kita buang ke TPA. Dan TPA ini di tempat kita terus terang masih TPA yang open dumping yang secara undang-undang dilarang. Tapi ke depan kita akan merubah TPA kita tidak menjadi sanitary landfill, tapi masih menjadi kontrol landfill. Itu yang masih dimungkinkan. Kita sudah berusaha, strategi kita Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan untuk merubah itu semua di tahun ini, insya Allah kita menjadikan kontrol landfill. Tapi itu pun belum selesai karena masih ada gunungan sampah yang senantiasa menghantui kita di setiap harinya, mungkin kebakaran atau mungkin longsor, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya, Mbak. Ya. Baik. Nah, tapi tema kita ini kan seputar energi dari sampah. Mungkin masih banyak pendengar kita yang penasaran juga ya Pak ya. Memang sampah ini bisa diubah menjadi energi ya Pak Joko? Sangat bisa. Seperti kalau kita lihat sehari-hari sebenarnya PLTU di Batang. Itu kan bahan bakarnya batu bara. Kalau ini bahan bakarnya adalah sampah. Hanya itu perbedaannya, bahan bakarnya saja. Jadi sebenarnya ini sudah banyak dibangun di Indonesia. Cuma yang sampah, bahan bakarnya sampah, ini baru dimulai inisiasinya oleh pemerintah pusat dengan terbitnya Perpres 109 tahun 2025, yaitu tentang pembangkit listrik, energi listrik ini, pembangkit sampah. Ini baru dimulai dan sekarang ini progres Kota Pekalongan. Sebenarnya Kota Pekalongan tidak termasuk kota atau kabupaten yang menjadi tujuan PSEL ini, tidak. Tetapi kami berempat, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Pekalongan punya nasib yang sama. Kita terkena sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga kami berjuang bersama untuk supaya menyelesaikan masalah sampah ini bisa selesai. Kami mencari pengetahuan seperti itu, akhirnya muncullah adanya PISEL ini. Memang menurut kami satu-satunya solusi
untuk menyelesaikan persoalan sampah, karena jumlah sampah yang harus dibakar. Memang ini sistemnya incinerasi itu jumlah 1.000 ton per hari. Ya. Bahkan di China itu ada yang kapasitas 8.000 ton per hari. Itu selesai berarti sampah. Ya. Tidak ada lagi timbunan sampah. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Tapi kalau kita amati tadi, ini sanksi yang akhirnya menjadi tanggung jawab kawan-kawan di Dinas Lingkungan Hidup ya. Betul. Nggih, padahal sampah bukan produksi kawan-kawan di situ saja. Siap. Semua masyarakat ya harusnya ikut tanggung jawab juga. Betul. Ya, Pak ya. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong progresnya sampai mana nih, Pak, untuk PSEL Iya. ini, Pak Joko? Siap, alhamdulillah kami berempat sudah persyaratan untuk pengajuan PSEL ini sudah komplit. Ya. Sekarang ini proses di Kementerian Lingkungan Hidup dikarenakan kemarin ada pergantian menteri, kelihatannya mungkin kita hanya menunggu rakor terbatas Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenko Pangan, Danantara, dan 4 kabupaten kota dan provinsi untuk rapat. Setelah itu baru diputuskan apakah aglomerasi Pekalongan Raya ini layak ada PSEL atau tidak setelah rakortas tersebut. Ya. Itu perkiraan di apa nih, bulan-bulan apa nih, Pak Joko? Prediksi saya untuk Pak Menteri ini kan dilantik belum ada 1 bulan. Prediksi saya setelah Pak Menteri ini 1 bulan baru mungkin tanda tangan itu bisa untuk mengadakan rakortas. Prediksi saya dalam bulan Juni. Pertengahan. Juni pertengahan. Pertengahan. Jika sudah ditandatangani, selesai tahun depan beroperasi. Bukan begitu. Gimana? Setelah rakortas itu berarti disetujui, nanti ada 2 pilihan. PSEL ini bisa lelang melalui Danantara, atau penunjukan langsung kepada siapa nanti yang ditunjuk oleh Danantara. Kita berharap sih bisa penunjukan. Kenapa? Karena lebih cepat daripada lelang. Prosesnya lebih cepat. Ya, kalau penunjukan kan otomatis lebih cepat. Karena sebenarnya untuk penyedia PSEL ini sekarang jumlahnya ada sekitar 80-an. Dengan syarat satu, perusahaan harus punya uang. Yang kedua, perusahaan harus punya pengalaman. Yang ketiga, perusahaan ini harus sudah membangun di mana yang mereka sudah membangun. Sudah pernah? Iya, sudah pernah. Jadi tidak bisa mereka hanya masih teori. Tiba-tiba. Sehingga yang mendaftar ini ya memang mereka-mereka yang sudah pengalaman. Banyak ada dari China, dari Jepang, Korea, dari Perancis, juga ada. India, ya ada. Nah, untuk itu yang memutuskan berarti nanti kementerian ya? Danantara. Lelang atau penunjukan itu? Danantara yang menentukan. Iya, betul. Jadi berarti masih ada beberapa tahapan lagi ya, Pak ya. Betul. Nah, berarti ini saat ini kita masih menunggu untuk tahapannya ya. Tahapannya masih menunggu rakortas tadi, rapat terbatas antara pengaju dengan kementerian terkait dengan Danantara. Baik, nah saat ini muncul juga kekhawatiran dari masyarakat nih Pak mengenai program tersebut. Apakah nantinya akan menimbulkan pencemaran dan lain sebagainya? Sepertinya kalau kita baca-baca juga ramai ya di media sosial ya. Pak Joko menanggapinya seperti apa? Kalau kami sih setiap ada sesuatu yang baru memang ini asing ya. Cuma kalau tadi saya sampaikan sebenarnya tidak begitu berubah dari yang sudah ada di Indonesia dan di berbagai tempat, yaitu PLTU. Hanya yang berbeda hanya bahan bakarnya. Kalau PLTU dari batu bara, kalau ini dari sampah. Seperti itu, hanya beda. Alat-alatnya hampir sama, dari insenerator. Kalau PLTU itu kan sama, seperti pembakaran, membakar air. Ini sampah dibakar, membakar air, airnya untuk ada gasnya menggerakkan turbin. PLTU sama. Cuma kan kita ragunya dari sampah. Sampah itu terdiri dari plastik, residu dan macam-macam. Lah,
dari sistemnya otomatis mohon maaf pemerintah pusat itu tidak akan mempunyai program sebelum melihat kenyataan di mana bisa dilihat. Ya, dari Danantara sudah ke China, Danantara sudah, Kementerian Lingkungan Hidup sudah, Kementerian Menko Pangan sudah, ESDM semua sudah melihat kenyataan di China bahwa yang dibangun itu benar-benar semuanya safety by emisi, air semuanya aman bagi masyarakat. Kan seperti itu. Makanya kami itu sebenarnya kalau di tanah detail juga saya bingung. Melihat aja belum melihat saya di YouTube. Ya, seperti itu. Tapi saya meyakini bahwa ini salah satu benar-benar solusi yang bisa kita berikan untuk masyarakat Kota Pekalongan untuk sampah yang fresh, dan nanti akan kita mining TPA. Jadi sampah yang ada di TPA akan kita kirim ke PSEL untuk kita setorkan di sana. Sehingga nanti TPA kita akan menjadi rendah, dari gunungan menjadi rendah, akhirnya nanti bisa kita mungkin ke depan mudah-mudahan mungkin saya sudah pensiun karena setahun lagi saya pensiun, sehingga mudah-mudahan menjadi taman edukasi sampah ke depan TPA karena menjadi datar. Seperti baik. itu. Intinya insya Allah yang terbaik buat Pekalongan. Amin. Ya Pak Joko. Siap. Ya. Nah, kawan, untuk informasi lainnya juga mengenai perkembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik seperti apa, Anda bisa ikuti untuk obrolan di siang hari ini. Kita jeda dulu ya Pak Joko ya. Siap. Kita lanjutkan setelah yang akan lewat terlebih dahulu. FM 91,2 Radio Kota Bati. News interaktif, solutif. Dek, mau kemana? Mau buang sampah nih mah. Adek, sampahnya jangan dibuang. Loh, kok malah nggak boleh dibuang? Mulai sekarang kita harus membudayakan pilah sampah dari rumah, Dek. Selain bermanfaat untuk kesehatan lingkungan, kita juga bisa tahu dari awal loh jenis sampah apa saja yang punya nilai ekonomi. Terus cara-cara milah sampah gimana ya? Ayo ikut ayah, kita belajar pilah sampah yuk. Cuma butuh 4 langkah saja kok, Dek. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu kantongnya, lalu pilah dan beri label sesuai 3 kriteria sampah. Yang pertama yaitu kantong sampah organik. Ini untuk sampah basah seperti sisa makanan, sayuran, serta dedaunan. Kemudian kantong sampah anorganik untuk plastik, kaca, besi, karet, dan styrofoam. Dan yang terakhir yaitu kantong sampah B3 untuk sampah yang mengandung bahan kimia, baterai, dan barang-barang elektronik. Untuk langkah yang kedua yaitu bilah sampah dengan air secukupnya dan keringkan. Nah, kalau sudah, maka masukkan ke kantong pilah. Dan langkah yang terakhir, apabila sampah sudah penuh, maka satukan berdasarkan jenisnya, lalu kirim ke bank sampah atau drop box sampah pilah atau recycling center terdekat. Wah, ternyata gampang banget ya pilah sampah dari rumah. Masih bingung memilih sekolah terbaik setelah lulus? Kini telah dibuka penerimaan peserta didik baru di SMK Veteran Pekalongan. Berlokasi di Jalan Maninjo 14 Pekalongan, dekat kantor Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Tersedia jurusan unggulan, diantaranya akuntansi, pemasaran, dan desain komunikasi visual. Didukung fasilitas lengkap seperti gedung representatif, lab komputer, dan ruang praktek, serta ekstrakurikuler menarik, karate, futsal, pasus, tari, dan atletik. Gratis biaya pendaftaran dan uang gedung. Tersedia beasiswa PIP, UPZ, dan beasiswa prestasi. Biaya daftar ulang hanya Rp700.000. Sudah termasuk seragam lengkap dan SPP bulan Juli. Khusus 25 pendaftar pertama dapat potongan Rp50.000. Segera daftarkan diri Anda. Kuota terbatas. Hubungi sekarang di 0857 2747 9987. SMK Veteran Pekalongan, mencetak generasi siap kerja dan berprestasi. Wah,
Wah bro, mukamu kusut banget tuh. Ada apa sih? Kesel banget bro, cetak di tempat sono tuh bikin emosi, nunggunya lama, hasilnya zonk pula, gak sesuai ekspektasi. Lah makanya, kalau urusan cetak mencetak, ya ke Apollo Print aja. Udah terkenal banget tuh. Satu-satunya percetakan legendaris di kota Pekalongan. Lebih dari 30 tahun pengalaman, tetap konsisten jaga kualitas, kepercayaan pelanggan, dan pastinya waktu pengerjaan bisa menyesuaikan keinginan pelanggan. Serius tuh, gimana caranya? Gampang banget, kirim aja data merek kamu, nanti tim Apollo Print yang bantu desainin sesuai kebutuhan. Mau order besar? Bisa banget. Apollo Print juga melayani pabrik-pabrik sarung dan tekstil di Pekalongan Raya. Wah, mantap, gak pakai ribet, hasilnya kece. Langsung cus ke Apollo Print deh. Untuk Anda, warga Pekalongan Raya dan sekitarnya, yang butuh kemasan plastik, mika, plastik sarung, batik, atau parfum untuk usaha Anda, Apollo Print Pekalongan siap membantu. Kami menyediakan mika polos untuk daster, plastik snack, label bordir, hingga handtag. Semua dirancang untuk melindungi sekaligus mempercantik produk Anda. Dengan pengalaman yang sudah teruji, Apollo Print jadi pilihan utama konsumen Pekalongan. Untuk kemasan yang berkualitas dan harga terjangkau, kunjungi kami di Jalan Seruni, Gang Sriwedari, nomor 1, Poncol, Pekalongan, atau hubungi WA 0857 4274 5765. Buka setiap Sabtu sampai dengan Kamis, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Apollo Print Pekalongan, rekan amanah kerja Anda. Kerja Anda. Pria iki lur, nembe arep main game, internetnya nge-lag. Dian. Podo, aku ya kaya kuwi. Sepenak-penak ndelok drakor, malah mubeng-mubeng tok internete. Aduh. Jajal aja play bae. Aku ya jajal lo. Internete yo kencenge pok, full fiber optik. Nek ono gangguan cepet ditangani. Customer service wah 24 jam buka terus lho. Play, paket internet sing jos kuwi po. Yo, streamingnya aman, main game lancar. Tur wis akeh sing nganggo rumah tangga, kantor, perusahaan, rumah sakit, nganti sekolahan. Wis kok kuwi yo regane ora larang. Wah, jos gandos. Langsung ganti ID Play ah. Uripe ben ora kakean drama. Nah, kok kuwi ra. Play, solusi internet dari PT Trans Indonesia Super Koridor sebagai ISP nasional yang berkantor pusat di Arta Gading, Jakarta. Mulai dari Rp179.000 20 Mbps per bulan, kamu bisa dapat gratis 1 bulan dengan bayar 5 bulan di awal, atau gratis 2 bulan dengan bayar 10 bulan di awal. Hemat banget kan? Kunjungi kami di Jalan Setia Bakti nomor 9 Podosugih, Kota Pekalongan. Hubungi 0285 4439 659 atau WhatsApp ke 0812 2480 9925 sekarang juga. ID Play, internet cepat, hidup lebih hebat. FM 91,2 Radio Kota Bati. News, interaktif, solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Selamat siang kawan, terima kasih Anda masih bergabung bersama saya Ella di siang hari ini. Dan juga bersama narasumber kita, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Bapak Joko Purnomo. Kita masih bahas tentang energi dari sampah, langkah nyata Pekalongan mengatasi krisis lingkungan. Pak Joko, siang hari ini ada beberapa pendengar kita yang bergabung. Siap. Kita akan sampaikan pertanyaan-pertanyaannya ya Pak ya. Siap. Ini ada Buning di Podosugih. Selamat siang RKB, saya ibu rumah tangga dan saya sangat tertarik dengan tema ini. Yang mau saya tanyakan, apakah ada rencana dari DLH untuk memberikan insentif atau kompensasi bagi warga yang rajin memilah sampah dari rumah sebelum dibawa ke TPA? Misalnya ditukar dengan token listrik atau semacamnya. Terima kasih. Monggo, ada tidak nih Pak Joko? Sebenarnya ini kita nanti bisa kolaborasi dengan Bank Sampah Induk ya. Hanya perbedaannya biasanya kalau itu kan menjadi uang, itu menjadi tabungan dan uang biasanya kalau di Bank Sampah Induk. Tapi kalau ini nanti ada usulan bisa menjadi token,
atau apapun nanti kita bisa rembuk bersama. Secara prinsip menurut saya bisa. Iya, secara prinsip bisa nanti dengan Bank Sampah Induk Kota Pekalongan. Iya, mungkin butuh diapresiasi juga nih Siap. ya Pak Joko ya. Siap. Baik, terima kasih ya Bu Ning ya di Pondok Sugi sudah bergabung. Kemudian siang hari ini saya ketemu dengan Pak Agus di Medono. Selamat siang Mbak Ella, selamat siang Pak Kepala Dinas. Mau tanya hal teknis nih Pak. Energi alternatif yang dihasilkan nanti bentuknya ini kan listrik ya Pak Joko. Iya, betul. Itu akan disalurkan ke rumah-rumah warga atau bagaimana? Lalu kapan warga bisa menikmati hasilnya? Terima kasih. Monggo Pak. Untuk listrik ini sebenarnya tidak disalurkan ke rumah-rumah, tapi ini listrik yang dihasilkan dibeli langsung oleh PT PLN. Sehingga nanti investor menjual listriknya ke PLN. PLN nanti kan akan dibagi rata di seluruh Indonesia, siapapun bisa mempergunakan listrik tersebut. Seperti itu. Jadi tidak menjadi kewenangan daerah, tapi memang di aturannya Perpres sudah harus dibeli oleh PLN. Iya. Jadi begitu sudah jadi sumber energi langsung milik PLN ya, dibeli PLN ya Pak ya. Dibeli PLN. Iya, dibeli PLN. Dibeli PLN yang nantinya untuk seluruh warga. Iya, betul. Kemudian pertanyaan lainnya ya Pak Joko. Ini Mas Rian di Bendan Kergon. Siap. Bapak, saya sangat mengapresiasi langkah dari DLH, tapi adakah ruang kolaborasi bagi komunitas anak muda atau akademisi lokal dalam proyek ini? Dan apakah teknologi yang digunakan murni kerjasama dengan pihak luar saja? Terima kasih. Untuk kerjasama mungkin dengan komunitas itu ini kan secara prinsip bisnis ya, bisnis, karena investor ini juga investasinya kurang lebih 3 sampai 4 triliun untuk pembangunan. Sehingga namanya bisnis berhubungan dengan Danantara, berhubungan dengan PLN, nanti kan mereka pengembalian. Tapi saya yakin bahwa kita nanti mendapatkan keuntungan karena kemarin saya tanya ke teman, ada investor seperti itu, mungkin butuh sekitar 100 sampai 150 orang tenaga yang nanti bisa bekerja di sana. Dan itu nanti menjadi, kalau lokasinya di Kota Pekalongan, kenapa saya punya keinginan lokasinya di Kota Pekalongan? Karena saya juga pengen mengurangi angka pengangguran di Kota Pekalongan dengan adanya PSIL ini, seperti itu. Kan juga kami juga anggaran untuk pengangkutan lebih rendah, seperti itu juga. Sehingga kami ingin Pekalongan ini menjadi tempat, walaupun di daerah lain banyak yang ingin, tapi kita kemarin itu kenapa kota? Karena kita akses untuk ke PSL ini jalannya 30 meter. Insya Allah tidak akan ada protes dari masyarakat, karena bukan melalui jalan-jalan kecil, jalan-jalan kampung seperti itu. Sehingga teman-teman kemarin berempat setuju, akhirnya Kota Pekalongan. Nah, itulah kami tarik ke kota juga, mungkin untuk nanti pengurangan pengangguran, untuk peningkatan ekonomi. Saya yakin dengan adanya ini nanti akan jadi tempat studi banding di seluruh Indonesia. Saya yakin Kota Pekalongan kalau terwujud akan menjadi tempat studi, sehingga nanti banyak tamu-tamu yang datang di Pekalongan juga. Iya, baik. Terima kasih Mas Rian di Bendan Kergon sudah bergabung. Kemudian Pak Slamet di Landung Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak, di daerah kami masih ada warga buang sampah sembarangan di sungai atau pinggir jalan malam-malam. Nah, kalau ada program energi dari sampah ini, pripun strategi DLH untuk mengedukasi warga level bawah agar mau mengumpulkan sampah ke TPS yang resmi? Terima kasih. Sekarang DLH itu ada 2 di tingkat kelurahan, itu KSM, kelompok swadaya masyarakat, dan TPS 3R. Kedepan dengan adanya PISEL ini, nanti kita akan memberikan kelengkapan kepada KSM dan TPS 3R adalah pengangkutan. Dari pengangkutan tersebut nanti semua sampah kita harapkan
Saya berharap sih sebenarnya kalau masyarakat membuang sih ada kontribusi iuran minimal untuk tenaga para KSM, TPS 3R untuk mengangkut. Tapi kalau nggak mau ya saya berharap jangan dibuang sembarangan, jangan dibuang ke sungai karena nanti kerja kita akan 2 kali. Ya harus mengentaskan dari sungai, dari sungai pinggir itu belum ke tepi jalan dan itu akan memboroskan biaya APBD kita. Sehingga lebih baik ikutlah ke para TPS 3R, PJAS, pengangkut sampah, ikut. Kalau nggak mampu bayar, ngomong saja terus terang nggak mampu bayar gitu. Sehingga semuanya nanti terkumpul, kita angkut, kita masukkan ke Pisel di Kota Pekalongan. Karena kita Kota Pekalongan mendapatkan jatah kurang lebih setiap hari 150 ton sampah yang harus disetor ke sana. Ya, sehingga kita punya target juga untuk supaya masyarakat ini semua sampahnya bisa masuk semua ke Pisel, karena di Pisel ini tidak membeda-bedakan sampah. Semua sampah tidak perlu dipilah. Langsung ya, semua sampah tidak perlu dipilah, bahkan sisa panen padi, sisa ada tebangan pohon, semuanya bisa masuk. Ban, semuanya bisa masuk ke sana dan tidak perlu terpilah. Ya, inilah keistimewaannya dari Pisel ini. 150 ton sehari ya Pak Joko ya. Kota. Kota Pekalongan berapa Pak? Kota Pekalongan 150, Kabupaten Batang 150, Kabupaten Pekalongan 350 ton per hari, Kabupaten Pemalang 350 ton per hari juga. Total 1000 ton. Oh, pokoknya sehari harus 1000 ton. Oh, baik. Itu Pak Slamet di Landung Sari, terima kasih. Kemudian Bu Sri di Jenggot. Selamat siang Bapak. Sebenarnya warga yang rumahnya di pinggir jalan raya itu boleh tidak sih Pak langsung mencegat atau menitipkan sampahnya ke truk DLH yang sedang lewat, biar praktis gitu Pak? Sebaiknya tidak, karena kalau sekarang ini kan sudah kita bekerja sama dengan KSM dan TPS 3R, mendingan bekerja sama dengan mereka, karena kita juga ingin untuk KSM, TPS 3R ini kan juga sama dengan orang-orang juga mereka bekerja sebenarnya. Ya, kita berharapkan dengan ke depan pun kalau Pisel ada pun mereka tidak kita matikan. Tetap mereka menarik mengambil sampah dari tingkat masyarakat di dalam, kumpulin di TPS yang ada di truk kami angkut. Ya, seperti itu, masih kita tidak menghilangkan mereka. Jadi mereka tetap yang memang nanti agak sedikit berdampak memang hanya pemulung di TPA. Oh iya. Kenapa? Karena mereka tidak kita isi lagi. Bahkan iya kita ambil, seperti itu Pak. Tapi nanti mereka akan kita tawarin, mungkin kalau ada pekerjaan di Pisel nanti yang mereka mau ya monggo. Tapi biasanya kita tawarkan ke mereka. Kalau nggak mau ya kita mau bagaimana lagi, wong mereka juga nggak mau kita tawarin pekerjaan. Ya, karena ada 100 sampai 150 orang tenaga yang nanti bisa bekerja di sana. Oke, ya. Baik. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di siang hari ini, dan matur nuwun sekali untuk Bu Sri di Jenggot ya, tadi sudah mengirimkan pertanyaannya. Dan Pak Joko, mungkin kita jeda dulu nih Pak, karena sesaat lagi kita masuk waktu zuhur untuk wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Kawan, kita akan kembali setelah kita dengarkan bersama kumandang adzan zuhur untuk wilayah Pekalongan dan sekitarnya. FM 91,2 Radio Kota Bati, News Interaktif Solutif. Dek, mau kemana? Mau buang sampah nih mah. Adik, sampahnya jangan dibuang. Loh, kok malah nggak boleh dibuang? Mulai sekarang kita harus membudayakan pilah sampah dari rumah, Dek. Selain bermanfaat untuk kesehatan lingkungan, kita juga bisa tahu dari awal loh jenis sampah apa saja yang punya nilai ekonomi. Terus cara-cara milah sampah gimana ya? Ayo ikut ayah, kita belajar pilah sampah yuk. Cuma butuh 4 langkah saja kok, Dek. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu kantongnya, lalu pilah dan beri label sesuai 3 kriteria sampah. Yang pertama yaitu kantong sampah organik. Ini untuk sampah basah seperti sisa makanan, sayuran, serta dedaunan. Kemudian kantong sampah anorganik untuk plastik, kaca, besi, karet, dan styrofoam. Dan yang terakhir yaitu kantong sampah B3.
untuk sampah yang mengandung bahan kimia, baterai, dan barang-barang elektronik. Untuk langkah yang kedua yaitu bilah sampah dengan air secukupnya dan keringkan. Nah, kalau sudah, maka masukkan ke kantong pilah. Dan langkah yang terakhir, apabila sampah sudah penuh, maka satukan berdasarkan jenisnya. Lalu kirim ke bank sampah atau drop box sampah pilah atau recycling center terdekat. Wah, ternyata gampang banget ya pilah sampah dari rumah. Pernah nggak sih niat jadi orang baik tapi kalah sama rasa males? Duh, tempat sampah jauh banget. Buang di sini aja kali ya. Jauh? Itu cuma 3 langkah, bro. 3 langkah itu jauh kalau lagi malas. Nah, itu awal mula bencana. Bencana apaan sih? Ini cuma sampah kecil tau nggak? Iya, kecil. Tapi kalau 1000 orang mikir kecil, besok kita renang di jalan. Renang? Enggak lah. Iya, renang sambil bawa sandal. Oke, gue kalah kali ini. Lagi pula, buang sampah sembarangan itu bukan keren. Yang keren itu peduli. Siap deh. Mulai sekarang aku buang di tempatnya, biar nggak viral karena banjir kayak kemarin. Ingat, buang sampah pada tempatnya ya. Cuma butuh niat dan jalan dikit. Lingkungan bersih, hidup lebih santai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pria iki lur, nembe arep main game, internetnya nge-lag. Dian. Bodoh, aku ya kaya kuwi. Sepenak-penak ndelok drakor, malah mupeng-mupeng tok internete. Aduh. Jajal ID Play bae. Aku ya jajal loh. Internetnya yo kencenge pok, full fiber optik. Nek ono gangguan cepet ditangani. Customer service wah 24 jam buka terus lho. ID Play, paket internet sing jos kuwi po. Yo, streamingnya aman, main game lancar, tur wis akeh sing nganggo rumah tangga, kantor, perusahaan, rumah sakit, nganti sekolahan. Wis kok kuwi yo regane ora larang. Wah, jos gandos, langsung ganti ID Play ah. Uripe ben ora kakean drama. Nah, kok kuwi ra. ID Play, solusi internet dari PT Trans Indonesia Super Koridor sebagai ISP nasional yang berkantor pusat di Arta Gading, Jakarta. Mulai dari Rp179.000 20 Mbps per bulan, kamu bisa dapat gratis 1 bulan dengan bayar 5 bulan di awal atau gratis 2 bulan dengan bayar 10 bulan di awal. Hemat banget kan? Kunjungi kami di Jalan Setiabakti nomor 9 Podosugih, Kota Pekalongan. Hubungi 0285 4439 659 atau WhatsApp ke 0812 2480 9925 sekarang juga. ID Play, internet cepat, hidup lebih hebat. FM 91,2 Radio Kota Bati. News, interaktif, solutif. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعد المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. FM 91,2 Radio Kota Bati. News, interaktif, solutif. Dek, mau kemana? Mau buang sampah nih mah. Adek, sampahnya jangan dibuang. Loh, kok malah nggak boleh dibuang? Mulai sekarang kita harus membudayakan pilah sampah dari rumah, Dek. Selain bermanfaat untuk kesehatan lingkungan, kita juga bisa tahu dari awal loh jenis sampah apa saja yang punya nilai ekonomi. Terus cara-cara milah sampah gimana ya? Ayo ikut ayah, kita belajar pilah sampah yuk. Cuma butuh 4 langkah saja kok, Dek. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu kantongnya, lalu pilah dan beri label sesuai 3 kriteria sampah. Yang pertama yaitu kantong sampah organik. Ini untuk sampah basah seperti sisa makanan, sayuran, serta dedaunan. Kemudian kantong sampah anorganik untuk plastik, kaca, besi, karet, dan styrofoam. Dan yang terakhir yaitu kantong sampah B3 untuk sampah yang mengandung bahan kimia, baterai, dan barang-barang elektronik. Untuk langkah yang kedua yaitu bilah sampah dengan air secukupnya dan keringkan. Nah, kalau sudah, maka masukkan ke kantong pilah. Dan langkah yang terakhir, apabila sampah sudah penuh, maka satukan berdasarkan jenisnya, lalu kirim ke bank sampah atau drop box sampah pilah atau recycling center terdekat. Wah, ternyata gampang banget ya pilah sampah dari rumah. Kalau laut rusak, pantai terkikis, dan rob makin sering datang, yang terdampak bukan cuma alam, tapi juga kehidupan kita. Jawa Tengah punya gerakan nyata untuk melindungi wilayah pesisir, yaitu Mageri Segoro. Mageri Segoro merupakan bentuk kerja bareng di Jawa Tengah untuk menjaga dan memperkuat ekosistem pesisir. Program ini hadir bukan cuma untuk lingkungan, tapi juga demi keberlanjutan hidup kesejahteraan masyarakat pesisir ke depan. Melalui Mageri Segoro, upaya penanaman dan perawatan mangrove dilakukan untuk mengurangi abrasi dan melindungi pantai dari kerusakan. Selain itu, gerakan ini juga berfokus pada perlindungan ekosistem pesisir serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan laut, termasuk mengurangi penggunaan plastik yang dapat merusak ekosistem. Karena mangrove bukan cuma ditanam, tapi harus dipelihara dan diawasi. Ayo menanam hari ini, merawat bersama demi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wah bro, mukamu kusut banget tuh. Ada apa sih? Kesel banget bro, cetak di tempat sono tuh bikin emosi, nunggunya lama, hasilnya zonk pula, nggak sesuai ekspektasi. Lah makanya, kalau urusan cetak mencetak, ya ke Apollo Print aja. Udah terkenal banget tuh, satu-satunya percetakan legendaris di kota Pekalongan. Lebih dari 30 tahun pengalaman, tetap konsisten jaga kualitas, kepercayaan pelanggan, dan pastinya waktu pengerjaan bisa menyesuaikan keinginan pelanggan. Serius tuh? Gimana caranya? Gampang banget, kirim aja data merek kamu, nanti tim Apollo Print yang bantu desainin sesuai kebutuhan. Mau order besar? Bisa banget. Apollo Print juga melayani pabrik-pabrik sarung dan tekstil di Pekalongan Raya. Wah, mantap. Gak pakai ribet, hasilnya kece. Langsung cus ke Apollo Print deh.
Anda, warga Pekalongan Raya dan sekitarnya, yang butuh kemasan plastik, mika, plastik sarung, batik, atau parfum untuk usaha Anda, Apollo Print Pekalongan siap membantu. Kami menyediakan mika polos untuk daster, plastik snack, label bordir, hingga handtag. Semua dirancang untuk melindungi sekaligus mempercantik produk Anda. Dengan pengalaman yang sudah teruji, Apollo Print jadi pilihan utama konsumen Pekalongan. Untuk kemasan yang berkualitas dan harga terjangkau, kunjungi kami di Jalan Seruni, Gang Sriwedari, nomor 1, Poncol, Pekalongan, atau hubungi WA 0857 4274 5765. Buka setiap Sabtu sampai dengan Kamis, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Apollo Print Pekalongan, rekan amanah kerja Anda. Kerja Anda. Masih bingung memilih sekolah terbaik setelah lulus? Kini telah dibuka penerimaan peserta didik baru di SMK Veteran Pekalongan. Berlokasi di Jalan Maninjau 14 Pekalongan, dekat kantor Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Tersedia jurusan unggulan, diantaranya akuntansi, pemasaran, dan desain komunikasi visual. Didukung fasilitas lengkap seperti gedung representatif, lab komputer, dan ruang praktek, serta ekstrakurikuler menarik, karate, futsal, pasus, tari, dan atletik. Gratis biaya pendaftaran dan uang gedung. Tersedia beasiswa PIP, UPZ, dan beasiswa prestasi. Biaya daftar ulang hanya Rp700.000. Sudah termasuk seragam lengkap dan SPP bulan Juli. Khusus 25 pendaftar pertama dapat potongan Rp50.000. Segera daftarkan diri Anda. Kuota terbatas. Hubungi sekarang di 0857 2747 9987. SMK Veteran Pekalongan, mencetak generasi siap kerja dan berprestasi. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Selamat siang kawan, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami segenap Dewan Direksi dan kru Radio Kota Batik mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan kembali talkshow layanan publik di siang hari ini kita lanjutkan, di mana siang hari ini membahas tentang energi dari sampah, langkah nyata Pekalongan mengatasi krisis lingkungan. Bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Bapak Joko Purnomo. Pak Joko, ternyata masih banyak yang penasaran nih Pak. Siap. Pendengar kita yang akhirnya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kembali di siang hari ini. Langsung ke pertanyaan ya Pak Joko ya. Ini pertanyaan dari Mbak Sri yang ada di Jenggot. Tadi sudah. Maaf Pak Mbah Citro di Klego. Siap. Tadi terkait pemulung yang jumlahnya ada 150-an itu apakah pernah diajak rembukan atau bagaimana Pak? Mungkin biar bisa persiapan. Kasihan juga kalau mereka bakal kehilangan mata pencaharian. Nah mungkin bisa diluruskan nih Pak Joko. Terima kasih. Untuk di TPA sebenarnya para pemulung sudah pernah kita ajak diskusi. Bahkan pada saat saya ada TPS 3R baru itu pernah saya sampaikan ke mereka. Tapi pada prinsipnya mereka itu tidak mau diatur. Pada prinsip mereka itu lebih ke arah pengen kerja ya kerja. Seperti itu di TPA sehingga memulung. Kalau untuk yang PSIL ini memang yang tadi tenaga 100 sampai 150 adalah tenaga baru yang nanti akan dapat pekerjaan di sana. Nanti otomatis dengan sistem seleksi tetepan. Cuma nanti basisnya seperti apa, disiplin ilmunya seperti apa, nanti mungkin setelah PSIL ini terbangun nanti mungkin ada rekrutmen yang diselenggarakan oleh mungkin Pemkot, mungkin nanti bisa juga investor. Tapi kami berupaya semaksimal mungkin tenaga yang ada di Kota Pekalongan akan paling tidak 100 orang bisa bekerja di sana. Baik, jadi dengan pembangunan PT Pisel ini
bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 150 sampai 200-an orang ya. Dan untuk 100 diantaranya warga Kota Pekalongan. Baik. Kemudian pertanyaan lain nih Pak Joko dari Mas Hamtaro di Tirto. Izin tanya, lokasi pengelolaan sampah di daerah mana tepatnya Pak? Apakah satu titik saja atau ada beberapa titik lokasi pabriknya? Terus satu lagi, MOU ketenaga kerjaan. Berapa persentase tenaga kerja warga lokal dengan tenaga kerja asing? Monggo Pak Joko. Terima kasih. Untuk titiknya memang di Yosorjo di exit tol, di sana lokasinya di satu titik, di satu tempat kurang lebih kita siapkan di sana 5 sampai 6 hektar lokasinya di sana. Kalau untuk persentase tenaga kerja lokal dengan yang dari asing, mungkin kita belum tahu detail karena memang kalau yang lokal memang itu sudah ada prediksinya sekitar 200 orang. Dari 200 itu karena kita itu ketempatan dari piselnya, saya minta 50% dari tenaga yang 200 itu bisa untuk tenaga Kota Pekalongan. Itu aja sih. Sementara. Baik, ada tambahan lagi Pak Joko, pertanyaan dari Mas Hamtaro di Tirto. Tadi kita sudah kirimi video untuk rencana pembangunan di Pekalongan Raya ini. Itu berdiri di atas lahan persawahan yang diuruk ya? Bukan. Yang pertama yang hutan kota itu bukan sawah. Kalau yang di pinggir tepi interchange itu memang sawah. Nanti diuruk seperti itu. Cuma untuk sawah ini sekarang sudah diusulkan di perubahan RT/RW, perubahan RT/RW menjadi zona kuning, tidak zona hijau lagi di sawah, karena memang ini juga Pisel ini adalah proyek strategis nasional dalam rangka penyelesaian masalah sampah oleh Presiden Prabowo. Ini ditarget 2029 minimal ada 33 titik pembangunan Pisel di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Kota Pekalongan termasuk salah satu yang disetujui mendapatkan Pisel di Kota Pekalongan. Amin. Iya. Baik, nah ini tadi kami juga mendapatkan video animasi untuk bagaimana rencana pembangunan Pisel di Pekalongan ya. Jadi untuk pendengar kita yang ingin dikirimi monggo. Silahkan nanti bisa kita kirim ya Pak Joko ya ke semua warga ataupun pendengar radio Kota Batik biar punya gambaran seperti apa sih seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung semuanya di siang hari ini. Pak Joko tidak terasa mendekati jam 12 siang ini Bapak ngobrol sampah memang seru ya Pak ya. Tapi mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi. Mudah-mudahan ada kabar baik tentang perkembangan Pisel nantinya. Amin. Ada informasi lain lagi Pak Joko sebelum kita akhiri obrolan di siang hari ini? Sedikit aja masyarakat khusus pendengar, saya berharap jangan membayangkan Pisel ini seperti TPA. Karena Pisel ini berbeda bentuknya, nanti tidak seperti yang Anda bayangkan. Mungkin kalau para pendengar melihat PLTU itu salah satunya bisa melihat bangunan seperti PLTU, tapi di dalam Pisel ini nanti ada di dalamnya tempat untuk olahraga, taman dan lain sebagainya. Itu akan diperhatikan penuh oleh Pisel ini, sehingga masyarakat di sekitar itu tidak perlu khawatir nanti akan terkena dampak, karena mudah-mudahan kita semua merasa yakin bahwa Pisel ini dampaknya tidak akan terjadi, karena semua peralatan-peralatan itu sudah teruji dan sudah terlaksana di berbagai negara di seluruh dunia. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Joko. Dan kawan, tidak terasa kita telah sampai di penghujung Talkshow hari ini dengan tema Energi dari Sampah, Langkah Nyata Pekalongan Mengatasi Krisis Lingkungan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Bapak Joko Purnomo atas waktu dan informasinya yang telah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih Bapak, selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Dan kawan, untuk upaya dan inovasi yang
yang sudah dilakukan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi masyarakat ya untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mulai mengelola sampah dengan bijak dari rumah masing-masing. Kawan, ayo kita jaga lingkungan, bukan hanya tugas pemerintah saja ya, karena menjaga lingkungan juga tugas kita bersama. Langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan sangat berarti untuk masa depan Kota Pekalongan yang lebih bersih, lebih sehat dan berkelanjutan. Saya Ella pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di siang hari ini. FM 91,2 Radio Kota Bati. News interaktif, solutif.